Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video mengenai cara hitung PPN kurang atau lebih bayar dan cara cetak SPT masa PPN. Nah, di sini saya perlu menjelaskan kepada rekan-rekan semua, di aplikasi e-faktur pajak kita bisa otomatis mengetahui berapa total PPN keluarannya, kemudian berapa total PPN masukannya, sehingga kita tidak perlu menghitung manual satu persatu ya, berapa banyak faktur pajak keluaran yang kita terbitkan, kemudian berapa banyak faktur pajak masukan yang kita terima dari supplier atau vendor. Nah, kita tidak perlu menghitung satu persatu secara manual. Di aplikasi e-faktur pajak kita tinggal posting masa yang akan kita laporkan, kemudian nanti di situ secara otomatis akan terakumulasi PPN keluarannya berapa, PPN masukannya berapa. Nah, terus kemudian kurang atau lebih bayarnya berapa. Kalau PPN keluarannya itu lebih besar daripada PPN masukan, maka otomatis itu kurang bayar dan kita harus setor PPN kurang bayar ke kas negara. Apabila selisihnya itu PPN keluarnya itu lebih kecil daripada PPN masukan, maka otomatis akan terjadi kelebihan bayar sehingga kita akan kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, saya akan memberikan tutorialnya, kemudian juga nantinya saya akan menjelaskan gimana cara cetak SPT di aplikasi e-faktur. Nah, tapi untuk pelaporannya tetap nanti ini hanya sekedar untuk mencetak saja, tapi pelaporannya nanti tetap di website ya, website web e-fakturnya. Nah, seperti itu. Ini sekedar untuk mencetak saja, seperti itu. Kita masuk ke menu SPT, kemudian klik posting, kemudian kita pilih masa pajaknya, kemudian tahun, kemudian pembetulan ke 0 kalau normal, kemudian klik cek jumlah dokumen, kemudian klik posting. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai, sampai dia muncul notifikasi bahwa sudah data SPT berhasil dibentuk. Kita klik OK, kemudian kita masuk kembali ke menu SPT. Kita klik buka SPT. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Kita klik hitung total record, kemudian kita ke halaman yang paling terakhir. Nah, kemudian kita perbaharui dengan cara klik kembali hitung total record. Nah, kemudian kita klik perbaharui tampilan sehingga kursornya kita gulir ke bawah sampai masa pajak yang akan kita laporkan itu muncul. Nah, kemudian kita klik buka SPT untuk diubah. Kemudian kita masuk kembali ke menu SPT, kita klik formulir lampiran. Nah, di sini kita bisa melihat lampiran-lampiran dari SPT. Ada lampiran A1, lampiran A2, lampiran B1, B2, B3, dan lampiran induk. Nah, saya jelaskan persatu persatu. A1 adalah itu untuk ekspor. Nah, jadi itu daftar ekspor yang apabila perusahaan kita melakukan ekspor kepada customer di luar negeri. Nah, kemudian A2 itu adalah faktur pajak keluaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam negeri. Nah, itu yang A2, pajak keluaran yang A2. Nah, kemudian B1 adalah impor barang. Apabila perusahaan kita melakukan impor barang, maka dia ada di daftar B1. Seluruh impor barang itu PPN impornya itu bisa dikreditkan. Nah, itu di situ di B1. Kemudian B2 adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak dari perolehan dalam negeri. Nah, itu di B2. Kemudian B3-nya itu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Nah, kemudian kita bukanya di lampiran induk ya. Nah, ini wajib. Nah, di sini nanti kita perlu di bagian ketiga kita harus mengisi apakah ada kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Kalaupun ada, nanti kompensasi atas kelebihan bayar dari masa sebelumnya itu kita akan isi di sini. Jadi dia akan menambah
pajak masukannya. Nah, nantinya akan mengurangi jumlah pajak yang harus PPN yang harus kita bayar. Nah, jadi isinya kalau ada kelebihan bayar di masa pajak sebelumnya, isilah di sini di lampiran induk, lampiran formulir 14 kali AB. Ini 111 AB. Nah, di sini kita akan masukkan, nanti dia akan menambah total pajak masukan yang akan dikreditkan. Nah, seperti ini tampilan formulir induk 14 kali AB. Di sini saya contohkan itu ada kompensasi kelebihan pajak masa sebelumnya. Nah, sehingga dia nantinya akan menambah total pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, sehingga nanti dia akan mengurangi total kurang bayar. Nah, di sini saya masukkan angkanya dari 47412, nanti dia akan menambah 47.947. Kemudian klik simpan. Nah, kita tutup. Kemudian kita masuk kembali ke menu SPT. Nah, kita pilih formulir induk 14 kali dia paling bawah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 2. Nah, disinilah secara otomatis ya, rekan-rekan bisa lihat yang saya lingkari. Nah, itulah hasil pengurangan dari pajak masuk keluaran dengan pajak masukan. Itulah yang harus kita setorkan ke kas negara sebesar 368 jutaan. Itu dari pengurangan pajak keluaran 416 itu, kemudian dikurangi dengan pajak masukan 47 jutaan tadi yang ada di formulir lampiran induk AB itu. Nah, itu sudah memperhitungkan kompensasi. Nah, di sini sampai di sini maka sudah selesai proses menghitung PPN kurang atau lebih bayar. Nah, apabila nanti ini bisa diproses kapanpun ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu misalnya di masa April 2023 ini rekan-rekan ingin mengetahui berapa sih kurang bayar atau lebih bayar di tengah bulan April ini, misalnya tanggal 15, udah berapa ya yang harus dibayar ya. Nah, itu bisa langsung saja masuk ke menu ini. Jadi kita ngintip dulu kita posting. Nah, kita ngintip dulu berapa sih kurangnya. Itu nanti kita bisa hapus juga di situ. Ini sekedar hanya untuk melihat saja estimasi berapa sih kurang bayar kita. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah selesai proses cara hitung PPN kurang atau lebih bayarnya. Kita lanjutkan yang kedua, itu adalah cara mencetak SPT masa PPN. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan bagaimana cara cetak SPT masa PPN. Di sini mencetak untuk keperluan pengarsipan ya, kita arsip di soft copy-nya. Jadi kita download SPT-nya, kita file di komputer kita, kemudian kita cetak hard copy-nya, kita simpan. Tujuannya adalah untuk pemeriksaan. Apabila ada pemeriksaan maka kita punya file. Nah, kemudian untuk pelaporannya tetap di website e-faktur pajak ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita input SSP. Jadi kita tidak bisa cetak SPT sebelum kita lakukan pembayaran kekurangan bayar PPN. Jadi kita harus bayar dulu ke kas negara. Nah, kemudian kita input di sini, baru kita bisa cetak SPT masa PPN. Nah, di sini kita masukkan tanggal bayar tanggal 27 Oktober 2020. Nah, di sini kita masukkan nomor NTPN-nya berdasarkan bukti penerimaan negara yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita masukkan nilainya, kemudian kita klik simpan. Nah, saya akan tunjukkan langkah-langkahnya secara detail sampai dengan SPT bisa di-download dan dicetak. Nah, kita uploader ya, sama seperti kita uploader ya, kita masukkan captcha-nya dan kita masukkan passwordnya seperti itu.
Nah, jadi rekan-rekan apabila ingin mencetak SPT melalui aplikasi e-faktur pajak, pastikan dulu sudah dibayar. Nah, ini kalau tidak ada hanya satu saja, di sini saya contohkan SSP-nya. Nah, kita lanjut ke bagian 4 terakhir. Kita centang semua lampiran ya, formulir AB, A1, A2, B1, B2, B3. Kemudian kita isi tanggalnya, kemudian kita klik simpan nih. Nah, setelah itu, setelah disimpan, maka sudah berhasil kita buat SPT masanya. Kita masuk kembali ke menu SPT, kita buka SPT, kita buka SPT untuk diubah kembali ya. Nah, kemudian baru bisa kita kembali ke menu SPT. Nah, di sini buat file CSV untuk zaman dulu ya, kita nggak perlu masuk di sini. Kita masuk ke cetak SPT induk. Nah, ini dan lampiran AB kita taruh di tempat penyimpanan ya, di PC kita. Nah, jadi ada 2 PDF yang kita download. Yang pertama adalah induk SPT dan lampiran AB-nya. Kemudian ya, PDF yang kedua adalah cetak lampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat sampai dengan ada notifikasi muncul bahwa SPT sukses dibuat. Nah, seperti ini. Kita oke, berarti sudah proses download sudah selesai. Kita lanjut download untuk lampirannya. Nah, nanti saya akan tunjukkan hasil downloadnya. PDF-nya itu namanya adalah, nama file PDF adalah NPWP perusahaan kita. Jadi ada 2 PDF yang kita download. Sekali lagi ya teman-teman ya, rekan-rekan, bahwa ini hanya untuk mencetak saja, untuk arsip, tapi untuk pelaporannya kita di website e-faktur. Nah, jadi bukan di sini. Ini hanya untuk mencetak saja, hanya untuk mengintip saja, menghitung berapa PPN kurang atau lebih bayarnya. Nah, seperti itu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ya, oke, sukses. PDF SPT berhasil dibuat. Maka kita ke folder tempat penyimpanannya. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa sih hasil downloadnya. Nah, ini 2 teratas, itulah SPT-nya. SPT ada namanya induk ujungnya dan lampiran. Nah, induknya seperti ini, hasil SPT-nya. Nah, ada SPT induk dan lampiran induk. Kemudian kita coba buka untuk yang lampirannya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Hampir formulir A1, A2, B1, B2 dan B3 komplit. Nah, demikian video tutorial kali ini. Saya berharap, memohon kepada rekan-rekan semua, apabila video ini bermanfaat, rekan-rekan dapat berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Demikian video ini, saya ucapkan terima kasih.